Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned episode ke-8. Di episode yang lalu diperlihatkan perkelahian yang terjadi antara Spartacus dan Crixus karena adanya perbedaan pendapat yang berseberangan antara mereka berdua, yang dimana perkelahian itu mereka lakukan di hadapan para budak-budak di situ dan disaksikan juga oleh mereka. Dan diperlihatkan juga Crassus yang tengah mempercayakan pemegang puncak komando perang kepada sang anak, yaitu Tiberius, yang ternyata dengan keputusan Crassus itu membuat Caesar marah besar, meskipun pada akhirnya dengan terpaksa dia pun harus menerima keputusan itu. Selanjutnya terlihat juga Kore yang pada akhirnya ikut bergabung di rombongan Spartacus, dan juga diperlihatkan kemenangan pada kubu Spartacus saat terjadi peperangan di perbukitan salju itu, yang pada akhirnya membuat Crassus dan yang lainnya lari kocar kacir. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. You must fall back! The mighty precious! Flee from us! He will return. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Spartacus yang sedang mengawal dan melindungi para budak di perjalanan mereka. Setelah itu terlihat Agron yang menghampiri Spartacus sembari melaporkan jika pasukan Romawi telah bersiap lagi di posisi depan. Dan lalu Spartacus dan Agron pun segera beranjak pergi untuk menyusul Crixus dan yang lain, yang dimana mereka sedang berperang melawan para pasukan Romawi itu. Tak lama berselang, peperangan itu pun selesai dengan kemenangan dari Spartacus dan rekan-rekan. Akan tetapi di sini terlihat ada salah satu prajurit Romawi yang sudah terlihat sekarat, dan di saat Crixus akan menghunuskan pedang padanya, terlihat Spartacus yang mencegah Crixus untuk melakukannya dengan tujuan untuk menanyai prajurit itu tentang jarak keberadaan Crassus dari Spartacus dan para rombongannya saat ini. Dan lalu prajurit itu akhirnya membuka mulut dengan mengatakan jika jarak Crassus dengan Spartacus dan para rombongannya saat ini yaitu sekitar 4 hari. Dan tak panjang lebar akhirnya Crixus pun menghabisi prajurit itu. Kemudian diperlihatkan Crassus, Tiberius, Caesar, dan juga para pasukannya, yang dimana dia tengah mengetahui jejak keberadaan dari Spartacus dan para rombongannya dengan melihat mayat-mayat yang berserakan saat peperangan beberapa hari yang lalu. Di sini Crassus mengatakan jika keberadaannya dengan Spartacus kini telah kian dekat dan dia pun ingin segera melanjutkan perjalanannya. Namun di sini Caesar menyarankan agar supaya Crassus mengistirahatkan pasukannya terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga mereka. Akan tetapi saran dari Caesar itu tidak digubris sedikit pun oleh Crassus, dan Crassus justru mengancam jika ada siapapun pasukannya yang tidak mematuhi perintahnya, maka Crassus akan segera menghabisinya di tempat. Dan Caesar pun terlihat hanya bisa diam 1000 bahasa dengan keputusan dari Crassus itu. Tak lama kemudian terlihat salah satu pengawal sedang menghampiri Crassus sembari melaporkan jika Senator Metellus ingin bertemu dengannya. Dan akhirnya Crassus dan yang lain pun segera beranjak pergi untuk menemuinya. Dan tak lama kemudian mereka pun bertemu. Di sini rupanya Senator Metellus terlihat memarahi Crassus sembari mengungkapkan kekecewaan padanya atas kekalahan Crassus dan para pasukannya dalam peperangan melawan Spartacus di perbukitan Melia Rage waktu itu. Crassus terlihat tidak terima dengan penghinaan-penghinaan yang terlontar dari mulut Senator Metellus itu. Perdebatan antara mereka pun tak dapat terhindarkan, dan akhirnya Crassus pun meluapkan emosinya dengan menghajar Senator Metellus tanpa ampun. Lagi-lagi Caesar yang berniat untuk melerainya pun terlihat tidak berkutik di hadapan Crassus. Dan akhirnya Crassus pun menyuruh Senator Metellus untuk kembali lagi ke Roma sembari mengancam akan membunuhnya jika dia sampai melaporkan akan hal itu. Lalu Crassus pun memerintahkan pasukan kedua untuk segera bersiap guna mengejar Spartacus dan para rombongannya.
Setelah itu terlihat rombongan dari Spartacus yang tengah beristirahat sembari mendirikan camp di hutan. Lalu terlihat Spartacus yang sedang bersama Crixus dan Agron. Di sini Spartacus memerintahkan untuk tetap siaga dan selalu waspada. Lalu di sini Crixus mengatakan jika dia tidak ingin terus-menerus lari dari bayang-bayang Crassus. Rupanya Agron pun sependapat dengan Crixus. Akan tetapi Spartacus menyarankan pada mereka jika kita harus memulihkan pasukan kita terlebih dahulu. Kemudian Spartacus memerintahkan Gannicus dan Lugo untuk mencari persediaan bahan makanan untuk para rombongan dari mereka yang kini terlihat telah menipis. Terlihat juga Nasir yang sedang berbincang-bincang dengan Castus sembari mempersiapkan bara api untuk membakar hewan buruan mereka. Kemudian juga terlihat Agron yang sedang membantu Laeta untuk mendirikan tenda sembari mereka berbincang-bincang di tempat itu. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Kore yang mengatakan jika dia butuh bantuan. Rupanya di sini ada salah satu dari para budak wanita yang hendak melahirkan seorang bayi. Akhirnya proses persalinan itu pun dibantu oleh Kore dan Laeta yang terlihat juga ada Agron di situ. Tak lama kemudian terlihat juga Spartacus yang masuk ke dalam tenda untuk menghampiri mereka. Dan setelah bayi itu lahir, lalu Spartacus menggendong bayinya sembari memberi ucapan selamat pada sang ibu dan mengatakan jika bayinya adalah laki-laki. Namun di tengah momen bahagia itu, rupanya di sini Spartacus mengetahui jika Kore adalah budak pelayan dari Crassus. Hal itu diketahuinya dari simbol huruf yang berada di tangan Kore. Lantas Spartacus pun menyeret Kore dari tempat itu. Agron pun juga mencurigai jika Kore adalah mata-mata kedua yang dikirim oleh Crassus setelah Caesar. Akan tetapi di sini terlihat Laeta yang terus berusaha untuk membela Kore karena dia menilai jika Kore bukanlah mata-mata dari Crassus, melainkan orang yang kini senasib dengannya. Lalu akhirnya Kore pun menceritakan panjang lebar kepada Spartacus tentang kenapa dia bisa sampai ikut bergabung di rombongannya. Kore pun mengatakan jika dia telah terancam oleh sang anak dari Crassus, yaitu Tiberius. Dan akhirnya Spartacus pun menyerahkan Kore kepada Laeta sembari menyuruh dia untuk mengawasinya dan memastikan jika dia benar-benar bukan orang suruhan atau mata-mata dari Crassus, sembari mengancamnya jika di kemudian hari Kore sampai berkhianat pada Spartacus, maka Spartacus tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Selanjutnya diperlihatkan Tiberius yang sedang makan malam bersama kedua pengawalnya. Tak lama berselang, terlihat Caesar menghampirinya. Semula terlihat Tiberius mengusir dan menyuruh pergi Caesar. Akan tetapi, karena Caesar mengatakan jika dia ingin membicarakan sesuatu tentang Crassus sang ayah, akhirnya Tiberius pun justru menyuruh kedua pengawalnya itu untuk keluar dari ruangan itu. Semula Caesar membicarakan tentang kekhawatirannya kepada Crassus karena dia telah berani memukuli senator Metellus waktu itu. Akan tetapi Tiberius terlihat tidak memperdulikan itu semua dan tetap mengabaikan perkataan dari Caesar itu. Lalu Caesar pun juga membahas tentang Kore yang kini telah masuk di kubu Spartacus akibat kelakuan dari Tiberius yang waktu itu pernah memperkosanya. Perkataan Caesar itu pun sontak membuat Tiberius sangat marah. Namun Tiberius pun hanya bisa terdiam setelah Caesar mengancam jika akan membuka tentang hal itu kepada Crassus sang ayah. Lalu terlihat Crixus yang tengah bersama Nivea sembari membicarakan bayi yang baru dilahirkan itu dan juga berhayal akan masa depan tentang mereka berdua. Tak lama kemudian terlihat Agron yang tengah menghampiri mereka berdua sembari berkata kepada Crixus jika Gannicus dan Lugo telah kembali dan Spartacus ingin bicara dengannya. Dan Crixus pun segera beranjak untuk menemui Spartacus dan yang lain. Lalu akhirnya berkumpullah keempat pentolan dari para budak dan para gladiator itu. Di sini lagi-lagi terlihat Spartacus dan Crixus yang masih saja berselisih paham.
Di sini rupanya Spartacus ingin menunda peperangan sampai menunggu saat yang tepat agar supaya korban tewas di kubunya tidak semakin bertambah. Akan tetapi Crixus terlihat sangat berambisi untuk segera menyerang Romawi untuk menghabisi Crassus dan seluruh pasukannya. He must always know his place, accepting bottom lives. And we can see it full. Dan karena melihat Crixus yang sudah sangat haus akan pembalasan itu, Spartacus pun tak kuasa untuk menahan niat dari sahabatnya itu. Akhirnya Spartacus dan rekan-rekan yang lain pun menyerang salah satu villa yang menjadi markas pasukan Romawi. Dan setelah villa itu mereka kuasai, Spartacus pun memerintahkan untuk melengkapi persenjataan dan bekal makanan kepada Crixus dan rekan-rekan yang hendak ikut dengannya untuk menyerang Romawi dari hasil rampasan dari villa yang saat ini telah mereka kuasai itu. Dan selanjutnya mereka pun berpesta di tempat itu untuk melepas kepergian Crixus dan semua rekan-rekan yang akan ikut serta dalam misi penyerangan Romawi pada esok hari. Di tengah-tengah pesta itu terlihat Gannicus yang tengah bermesraan dengan Sibyl. Rupanya di sini Sexa yang selama ini menjadi teman kencannya pun mengetahui hal itu. Akan tetapi Sexa tidak terlihat sakit hati atau cemburu sedikit pun, dan dia justru berkata kepada Gannicus jika dia akan mencari kesenangannya sendiri karena sebenarnya dia adalah seorang lesbian. Lalu diperlihatkan juga Nasir yang tengah menghampiri Agron kekasihnya. Di sini rupanya Agron mengatakan pada Nasir jika dia akan ikut dalam misi penyerangan Romawi bersama Crixus. Akan tetapi alangkah sedihnya di saat Nasir melarang Agron untuk ikut dalam misinya itu. Dan karena berbagai alasan, akhirnya Nasir pun bisa mengerti akan hal itu. Fucking cast me aside. My heart. I am a warrior. Dan di sini terlihat juga Spartacus yang sedang minum sembari berbincang-bincang bersama Crixus sebelum melepas kepergian sahabatnya dalam misi penyerangan Romawi itu. We'll be destroyed by it. I pray. Setelah itu diperlihatkan Crassus yang tengah merendam tangan yang masih sedikit terluka akibat memukuli Senator Metellus waktu itu. Lalu Tiberius sang anak menghampirinya sembari mengungkapkan kekhawatirannya pada sang ayah atas perbuatannya itu. Namun Crassus mengatakan pada sang anak jika Senator Metellus memang pantas untuk mendapatkan pelajaran seperti itu agar supaya dia tahu siapa Crassus sebenarnya. Lantas di sini Tiberius pun membahas Kore si pelayan wanitanya itu. Di sini rupanya Tiberius mengkambing hitamkan Caesar atas kepergian Kore yang saat ini justru bergabung di kubu Spartacus. Tiberius melakukan hal itu semata-mata hanya ingin menutup-nutupi kebusukannya di hadapan sang ayah akan hal yang pernah ia lakukan pada Kore, yaitu jika dia pernah memperkosanya waktu itu. Selanjutnya diperlihatkan lagi Agron yang tengah berbincang-bincang bersama Spartacus. Rupanya di sini Agron hendak meminta maaf padanya karena dia akan ikut bersama Crixus untuk misi penyerangan Romawi. Spartacus pun juga tak bisa menghalangi langkah dari sahabatnya itu, dan dia pun hanya bisa berharap keberhasilan untuk misinya bersama Crixus dan juga berharap dapat bertemu lagi di lain waktu. Dan lalu terlihat Laeta yang tiba-tiba menghampiri Spartacus. Mereka berdua terlihat berbincang-bincang. Namun di sini rupanya Laeta berniat menggoda Spartacus, dan karena tak tahan akan godaan itu, mereka berdua pun akhirnya larut dalam kemesraan, dan akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam di malam pesta itu. Di pagi yang cerah, terlihat Crixus dan rekan-rekan yang lain tengah mempersiapkan perbekalan dalam misinya tersebut. Akhirnya mereka pun berpisah di situ. Spartacus, Gannicus dan rombongannya pergi ke utara menuju pegunungan. Lalu Crixus, Agron dan rombongan mereka pergi menuju Romawi untuk melaksanakan misinya itu. Spartacus. Another life. Setelah itu di sini terlihat Crassus, Tiberius dan Caesar yang rupanya mereka telah mengamati dari jauh akan pergerakan Spartacus dan yang lain. Di sini Crassus mengira jika Spartacus telah membagi kekuatannya menjadi dua bagian.
Di sini Caesar menyarankan untuk menghadapi Crixus untuk menyelamatkan Romawi. Akan tetapi Tiberius justru menyarankan untuk memburu Spartacus saja yang terlihat bergerak ke arah yang berbeda. Hal itu pun sempat membingungkan Crassus, yang dimana saat itu dia hanya bisa terdiam dan berpikir. Setelah itu di belakang Crassus masih dilanjutkan dengan perdebatan antara Caesar dan Tiberius. Perdebatan mereka pun terlihat semakin memuncak. Dan setelah Caesar mengatakan kembali kepada Tiberius jika ia akan membuka kepada Crassus tentang kebusukannya terhadap Kore, Tiberius pun tak kuasa menahan emosinya dan lalu dengan spontan memukulkan guci minuman yang dipegangnya tepat mengenai kepala Caesar. Dan mereka berdua pun akhirnya berkelahi di dalam ruangan itu. Akan tetapi lantas kedua pengawal dari Tiberius pun masuk dan akhirnya mereka berhasil meringkus dan melumpuhkan Caesar. Namun tak disangka-sangka, setelah Caesar berhasil diringkus dan dilumpuhkan, bukannya dibunuh atau disiksa, akan tetapi Caesar justru disodomi oleh Tiberius dengan maksud memberi ancaman balik kepadanya jika Caesar berani membocorkan perbuatan Tiberius terhadap Kore kepada sang ayah. Maka sebaliknya Tiberius mengancam Caesar akan menyebarkan jika dia telah diperlakukan layaknya wanita, yaitu disodomi. Setelah itu diperlihatkan Crixus, Agron dan rekan-rekan yang lain telah melakukan penyerangan terhadap para pasukan Romawi. Para pasukan Romawi di barisan pertama pun berhasil mereka habisi. Dan di sini terlihat Crixus dan rekan-rekan yang lain pun begitu antusias dan bersemangat untuk melanjutkan ke pertempuran berikutnya. Dan mereka pun memulai pertempuran berikutnya dengan menyalakan bola api yang lalu mereka jatuhkan ke bawah. Dan akhirnya bola api itu pun memporak-porandakan barisan para pasukan Romawi itu. Tak lama berselang, barisan kedua dari para pasukan Romawi itu pun berhasil mereka habisi dengan menewaskan Arius, pimpinan mereka dan seluruh pasukannya. Kemudian untuk barisan pasukan berikutnya pun juga telah bersiap, yang dimana untuk kali ini terlihat dipimpin langsung dan juga di bawah komando langsung dari Crassus yang didampingi oleh Tiberius sang anak. Akan tetapi di sini Caesar terlihat tidak menaiki kuda selayaknya pengawal-pengawal yang lain. Dan rupanya itu adalah memang perintah dari Tiberius, yang dimana dia sangat membenci sosok dari Caesar tersebut. Dia memang sengaja menyuruh Caesar untuk memimpin pasukan yang biasa saja, bukan pasukan berkuda. Akhirnya Crassus pun menyuruh pasukannya untuk membunyikan trompet, yang dimana itu adalah tanda akan dimulainya peperangan tersebut. Dan dari kubu Crixus pun juga telah menyerukan, yang dimana mereka juga telah haus akan darah orang Romawi. Dan akhirnya perang besar itu pun dimulai. Di sini terlihat Crassus yang sempat terjatuh dari kudanya, akan tetapi dia pun berhasil menyelamatkan diri. Karena melihat jumlah dari pasukan mereka yang tidak seimbang, Crixus memerintahkan untuk mundur dan bersiap lagi di posisi yang lebih tinggi. Akan tetapi di sini terlihat Agron yang terkena sebetan pedang oleh Tiberius dari atas kuda. Terlihat juga Crixus yang terkena sebetan pedang dari Caesar. Dan Livia yang berusaha membantu kekasihnya itu pun akhirnya juga dilumpuhkan oleh Caesar. Akan tetapi di sini Crixus masih berusaha untuk menghadapi Caesar dengan sekuat tenaga meskipun dengan kondisi terluka. Dan ketika Crixus mendapatkan kesempatan untuk membunuh Caesar dalam pertarungan mereka itu, tiba-tiba dari arah belakang Tiberius menusukkan tombak tepat mengenai punggung Crixus, hingga tombak itu pun menembus di dadanya. Livia yang hendak menghampiri kekasihnya yang tengah sekarat itu pun ditendang dan lalu ditodongkannya pedang ke leher Livia oleh salah satu tentara Romawi di situ. Lalu dengan sombongnya Crassus menyerukan atas kemenangannya itu di depan seluruh prajuritnya. Dan singkat kata, akhirnya Tiberius pun menebas leher Crixus dengan pedangnya itu. Sementara Livia sang kekasih yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri hanya bisa menjerit dan menangis melihatnya.
Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.